Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Aji Sasongko dari kelas TI 22H. Di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur, pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai tugas mata kuliah proses manufaktur. Ini ada tujuan hasil pembelajaran yang umumnya. Yang pertama itu memberikan mahasiswa pengetahuan yang komprehensif tentang dasar-dasar proses permesinan dan mesin perkakas, proses forming dan molding, metrologi dan aplikasi terhadap kualitas produk dan analisis sistem manufaktur. Kemudian untuk menjadi tujuan khususnya yaitu mampu menentukan kualitas permesinan dan menentukan parameter permesinan. Di sini ada istilah dalam proses manufaktur. Yang pertama ada machinability, yaitu kemampuan proses. Kemudian ada tolerance atau yaitu toleransi. Kemudian ada surface finish, yaitu kehalusan permukaan. Kemudian ada ductile, yaitu ulet. Kemudian ada hardness, yaitu kekerasan. Dan strength. Seharusnya di sini strength adalah kekuatan. Selanjutnya ada kemampuan proses. Kemampuan proses atau machinability yaitu kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Sini ada kriteria kemampuan proses, yaitu ada umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan permukaan, kemudian ada kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Kemudian ada pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar steel B1112 atau B1112, yaitu satuan ukurannya sama dengan performance rating atau MR. Jika MR lebih dari satu, yaitu bahan mudah dipotong. Sebaliknya, jika MR atau MR kurang dari satu, yaitu bahan sulit dipotong. Untuk kemampuan proses yang kedua itu ada karakteristik material mempengaruhi kemampuan proses. Yang pertama ada kekerasan atau hardness material tinggi yang dapat menyebabkan kehausan pahat yang sangat cepat, yang menjadikan umur pahat menjadi pendek. Kemudian ada kekerasan material rendah, low carbon steel. Material menjadi ulet atau duktil yang menyebabkan permukaan potong menjadi jelek. Kemudian ada kekuatan atau strength material tinggi, gaya potong, energi, temperatur potongnya meningkat, yang menyebabkan material sulit untuk dipotong. Kemudian ada kandungan karbon meningkat, yang yaitu kekuatan dan kekerasan meningkat, yang menyebabkan kemampuan proses menurun. Kemudian ada kandungan manganes dan nikel meningkat, yang yaitu kekuatan dan kekerasan meningkat, yang menyebabkan kemampuan proses menurun juga. Di sini ada tabel rating kemampuan proses. Cara membacanya yaitu untuk Brinell hardness atau kekerasan Brinell dan perang machinability rating atau
peringkat kemampuan mesin. Di sini ada work material, work material, Drinell hardness, dan machinability rating. Yang pertama untuk B1112, Brinell hardness-nya yaitu 180 sampai 220 dan rating peringkat kemampuan mesin atau machinability ratingnya yaitu 1, yang dapat diartikan bahwa material mudah untuk dipotong. Kemudian ada tool steel atau unhardened yang memiliki Grinnell hardness 200 sampai 250 dan kemampu machinability-nya 0,30, yaitu material ini sulit untuk dipotong. Kemudian ada toleransi dan kehausan permukaan. Ini di sini ada 4 ya, ada machining operation, ada tolerance capability typical, surface finish AA typical base. Ini ada contohnya proses turning memiliki diameter kurang dari 25 mm dan toleransinya 0,025 mm. Kemudian ada panjang incinya yaitu kurang lebih 0,001 dan kekuatan terbaiknya yaitu 0,8. Kemudian ada relasi antara toleransi dan biaya manufaktur. Di sini ada 2 ya. Yang pertama yaitu sumbu horizontal menunjukkan toleransi dalam ukuran. Kemudian sumbu vertikal menunjukkan biaya relatif pembagian kurva pada grafik. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa semakin kecil nilai toleransi, maka semakin tinggi biaya produksi. Sebaliknya, semakin longgar nilai toleransi, maka semakin rendah biaya produksinya. Kemudian ada kehalusan permukaan potong, yaitu pertama ada faktor geometri. Dalam faktor geometri ada jenis operasi permesinan, kemudian ada geometri pahat, dan ada kecepatan makan atau feed. Di sini ada 3. Yang pertama, effect of noise radius, kemudian ada effect of feed, dan yang C ini ada effect of an cutting edge angle. Kemudian ada faktor material kerja dalam kehalusan permukaan potong yang mempengaruhi build up edge atau view yang terbentuk pada ujung pahat. Yang kedua ada gram yang bergesek kembali dengan material. Yang ketiga material yang robek karena sifat material yang ulet. Yang keempat ada crack yang terbentuk karena sifat material yang getas. Dan yang kelima friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Kemudian ada juga faktor getaran dan mesin perkakas. Getaran mesin atau pahat potong yang menyebabkan gelombang pada permukaan material. Kemudian ada defleksi fixture yang menyebabkan benda kerja bergetar. Kemudian ada tindakan untuk mengurangi getaran, yaitu yang pertama menambah kekakuan atau memberikan peredam pada fixture. Yang kedua, ada mengurangi kecepatan makan dan kedalaman potong untuk mengurangi gaya potong.
Dan yang ketiga, merubah desain pahat untuk mengurangi gaya potong. Di sini ada pemilihan parameter permesinan, yaitu pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung pada yang pertama itu pahat, yang kedua rodging atau finishing, yang ketiga kendala kecepatan makan pada rodging, dan yang keempat kehalusan permukaan yang diinginkan. Oke, yang pertama, material pahat yang keras seperti cemented, carbide, dan keramik mudah patah sehingga digunakan pada kecepatan makan yang rendah. Kemudian ada HSS lebih keras sehingga dapat digunakan pada kecepatan makan yang tinggi. Pada atau finishing, eh, untuk rodging dilakukan pada kecepatan makan yang tinggi, berkisar 0,5 sampai 1,25 mm per rev, revis- per rev. Kemudian ada finishing dilakukan pada kecepatan makan yang rendah, berkisar 0,125 sampai 0,4 mm per rev. Kemudian ada kendala kecepatan makan pada rodging. MRR maksimum bergantung pada pahat dan material. Kemudian kehalusan permukaan yang diinginkan. Jadi kecepatan makan mempengaruhi kehalusan permukaan. Di sini ada pemilihan parameter permesinan, yaitu optimasi kecepatan potong yang memiliki fungsi tujuan. Yang pertama, memaksimasi kecepatan produksi, dan yang kedua, meminimasi biaya produksi atau unit cost. Sini ada rumus untuk memaksimasi kecepatan potong. Untuk elemen kontribusinya ada part handle time atau TC, kemudian ada machining time atau TM, kemudian ada tool change time atau TT. Kemudian ada NP sama dengan number of piece cut in one tool life. Jadi TC sama dengan TH ditambah TM ditambah TC per NP. Di sini juga ada rumus untuk mencari. Di sini ada rumus untuk mencari memaksimasi proses proses kecepatan potong. Tabel ini sangat membantu engineering dalam menentukan kecepatan dalam suatu proses permesinan. Kemudian ada pemilihan meminimasi rumus untuk meminimasi biaya atau unit, yaitu komponen biayanya ada cost of part handling time sama dengan COTH, kemudian cost of machining time COTM, kemudian ada cost of tool change time COTT per NP, kemudian ada tooling cost sama dengan CT per NP. Jadi CO sama dengan biaya operator dan CT biaya pahat. Di sini ada rumus ya, CT sama dengan PT per NT. At- Yaitu disposable insert atau CT sama dengan PT per NG plus TG CG atau Reingreen untuk mencari regrindable tooling. Nah, di sini ada suatu kurva yang menunjukkan bahwa untuk mencari suatu cost dalam sebuah produksi.
Kemudian ada pertimbangan dalam perancangan produk. Jika dimungkinkan, produk dirancang tanpa memerlukan proses permesinan, yang memanfaatkan net shape proses seperti precision casting, closed J forging, dan plastic molding, dan lain-lain. Kemudian ada penentuan toleransi disesuaikan dengan fungsi komponen dengan mempertimbangkan kemampuan proses permesinan. Yang toleransi yang terlalu ketat ma- menaikkan dapat menaikkan biaya produksi. Kemudian ada kehalusan permukaan disesuaikan dengan fungsi dan estetika. Kemudian ada sudut-sudut yang tajam sebaiknya dihindari. Yang keempat ada hindari perancangan lubang atau boring yang dalam. Yang kelima, gunakan ukuran komponen yang standar. Dan yang keenam, komponen dirancang agar cukup kuat untuk pencekaman dan proses permesinan. Kemudian yang ketujuh ada hindari undercut atau tambahan proses dan setup. Yang kedelapan ada gunakan material yang memiliki kemampuan permesinan yang baik. Yang kesembilan, rancang fitur-fitur permesinan yang meminimasi setup dan diproses menggunakan pahat-pahat standar. Ya, di sini juga ada cairan pendingin untuk proses permesinan. Cairan pendingin digunakan pada pemotongan logam atau proses permesinan untuk beberapa alasan. Antara lain, untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil permesinan, dan membersihkan gram dari permukaan potong. Cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama ada strike oils atau minyak murni, kemudian ada soluble oils, yang ketiga ada semi-synthetic fluids atau cairan semi-sintetis, kemudian yang ada synthetic fluids, yaitu cairan sintetis. Di sini minyak murni atau strike oils adalah minyak yang tidak dapat diemulsikan dan digunakan pada proses permesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Minyak ini terdiri dari bahan minyak mineral dasar atau minyak bumi. Selain itu, bisa juga ditambahkan adiktif tekanan tinggi seperti klorin, sulfur, dan fosforus. Minyak murni menghasilkan pelumasan terbaik, akan tetapi sifat pendinginannya paling jelek di antara cairan pendingin yang lain. Kemudian ada minyak sintetik atau synthetic fluids. Tidak, tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan anorganik alkalin bersama-sama dengan bahan penambah atau aditif untuk penangkal korosi. Minyak ini biasanya digunakan sud- dalam bentuk sudah diencerkan, biasanya dengan rasio 3-10%. Minyak sintetik menghasilkan unjuk kerja pendinginan terbaik di antara semua cairan pendingin. Kemudian ada soluble oil. Akan Kemudian soluble oil akan membentuk emulsi ketika dicampur dengan air. Konsentrat mengandung minyak mineral dasar dan pengemulsi untuk menstabilkan emulsi. Minyak ini digunakan dalam bentuk sudah diencerkan. Biasanya konsentrasinya sama dengan minyak sintetik, yaitu 3-10%. Dan untuk kerja pelumasan dan pengantaran panasnya bagus. Minyak ini digunakan luas oleh industri permesinan dan harganya lebih murah di antara cairan pendingin yang lain. Kemudian ada cairan semi sintetik.
yaitu adalah kombinasi antara minyak sintetik dan soluble oil, dan memiliki karakteristik kedua minyak pembentuknya. Harga dan unjuk kerja penghantaran panasnya terletak antara dua buah cairan pembentuknya tersebut. Sini ada cara pemberian cairan pendinginan pada proses permesinan. Yang pertama, dibanjirkan ke benda kerja atau fluid application of fluid. Pada pemberian cairan pendingin ini, seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan dibanjiri dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin yang jumlahnya lebih dari satu, seperti yang ada pada gambar di bawah ini, 6.1. Jadi, bendanya, benda kerjanya itu diberikan cairan, yaitu dibanjiri lah. Kemudian yang kedua, disemprotkan atau jet application of fluid. Pada proses pendinginan dengan cara ini, cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan. Sistem pendinginan benda kerja adalah cara menampung cairan pendingin dalam suatu tangki yang dilengkapi dengan pompa yang dilengkapi filter pada pipa penyedotnya. Pipa keluar pompa disalurkan melalui pipa selang yang berakhir di beberapa selang keluaran yang fleksibel. Cairan pendingin yang sudah digunakan disaring dengan filter pada meja mesin, kemudian dialirkan ke tangki penampung. Ya, yang kedua yaitu disemprotkan. Seperti pada gambar, cairan pendinginnya disemprotkan ke titik benda kerja tertentu. Dan yang ketiga, dikabutkan atau mass application of fluid. Memberikan cairan pendingin dengan cara ini, cairan pendingin dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke daerah pemotongan. Ini adalah gambarnya, contoh gambar cairan pendingin yang dikabutkan. Kemudian ada pengaruh cairan pendingin pada proses permesinan. Cairan pendinginan pada proses permesinan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi kedua. Fungsi utama yaitu fungsi yang dikehendaki oleh perencana proses permesinan dan operator mesin perkakas. Fungsi kedua yaitu fungsi tak langsung yang menguntungkan dengan adanya penerapan cairan pendingin tersebut. Fungsi cairan pendingin tersebut adalah yang pertama, fungsi dari cairan pendingin pada proses permesinan adalah yang pertama, melumasi proses pemotongan, khususnya pada kecepatan potong rendah. Yang kedua, mendinginkan benda kerja, khususnya pada kecepatan potong tinggi. Yang ketiga, membuang bram atau gram dari daerah pemotongan. Kedua cairan pendingin adalah melindungi permukaan yang disayat dari korosi. Dan yang kedua, memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Penerapan cairan pendinginan pada proses permesinan ternyata memberikan efek bagi proses permesinan, yaitu terhadap pahat dan benda kerja yang sedang dikerjakan. Pengaruh proses permesinan menggunakan cairan pendingin yaitu yang pertama, memperpanjang umur pahat. Yang kedua, mengurangi deformasi. Yang benda kerja karena panas. Yang ketiga, permukaan benda kerja menjadi lebih baik pada beberapa penerapannya. Yang keempat, mengurangi penanganan BRAM. Jadi di sini pada gambar BRAM hasil pemotongannya
tersingkir atau terbuang karena adanya aliran cairan pendingin, sehingga memudahkan dalam penanganan atau pembersihannya. Kemudian ada kriteria pemilihan cairan pendinginan atau cairan pendingin. Pemakaian cairan pendingin biasanya mengefektifkan proses permesinan. Untuk itu, ada beberapa kriteria untuk pemilihan cairan pendingin tersebut. Walaupun dari beberapa produsen mesin perkakas masih mengizinkan adanya pemotongan tanpa cairan pendingin, kriteria utama dalam pemilihan cairan pendingin pada proses permesinan adalah: pertama, ada unjuk kerja proses yang meliputi kemampuan proses penghantaran panas atau heat transfer performance. Kemudian ada kemampuan pelumasan atau lubrication performance. Kemudian ada pembuangan drum atau chip flushing. Kemudian ada pembentukan kabut fluida atau fluid mist generation. Kemudian ada kemampuan cairan membawa bram atau fluid carry of in chips. Kemudian ada pencegahan korosi atau corrosion inhibition. Inhibition. Kemudian ada stabilitas cairan atau fluid stability untuk emulsi. Kemudian yang kedua, harga. Harganya mungkin dapat mempengaruhi proses produksi. Yang ketiga, keamanan terhadap lingkungan. Dan yang keempat, keamanan terhadap kesehatan atau health hazard performance. Untuk beberapa proses permesinan yaitu gurdi atau drilling, reamer atau reaming atau pengetapan atau tapping, bubut atau turning, dan pembuatan ulir atau threading yang memerlukan cairan pendingin. Saran pengguna cairan pendingin dapat dilihat pada tabel 6.1. Material benda kerja yang biasanya digunakan pada proses permesinan adalah sebagai faktor penentu jenis cairan pendingin yang digunakan pada proses permesinan. Di sini ada tabel untuk cairan pendingin yang direkomendasikan untuk beberapa material benda kerja. Contohnya ada material aluminium. Pada proses drilling disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan soluble oil atau kerosene and lard oil. Pada proses reaming menggunakan soluble oil, kerosene, dan mineral oil. Pada proses tapping menggunakan soluble oil dan mineral oil. Pada proses turning menggunakan soluble oil. Pada proses threading menggunakan soluble oil, kerosene, and lard oil. Dan pada proses milling menggunakan soluble oil, lard oil, or mineral oil. Kemudian ada perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Perawatan cairan pendingin meliputi memeriksa itu konsentrasi dari emulsi soluble oil menggunakan refraktometer. Yang kedua, dari pH-nya dengan menggunakan pH meter. Kemudian ada kuantitas dari minyak yang tercampur. Takutnya ada kebocoran minyak hidrolik ke dalam sistem cairan pendingin. Yang keempat, kuantitas dari partikel atau kotoran pada cairan pendingin. Hal yang dilakukan pertama kali untuk merawat cairan pendingin adalah menambah konsentrat atau air, membersihkan kebocoran minyak, menambahkan bioksida untuk mencegah pertumbuhan bakteri, dan menyaring partikel-partikel kotoran dengan cara centrifuging. Hmm,
Cairan pendingin akan menurun kualitasnya sesuai dengan lamanya waktu pemakaian yang diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri, kontaminasi dengan minyak pelumas yang lain, dan partikel kecil logam terkontaminasi dengan minyak pelumas dan partikel kecil logam hasil proses permesinan. Apabila perawatan rutin sudah tidak ekonomis lagi, maka sebaiknya dibuang. Apabila bekas cairan pendingin tersebut dibuang di sistem saluran pembuangan, maka sebaiknya diolah dulu agar supaya komposisi cairan tidak melebihi batas ambang limbah yang diizinkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak salah kata atau yang sulit untuk dipahami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.